Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan seri Pillars of Faith atau pilar-pilar iman kita, dan topik yang akan kita sorot pada kesempatan ini adalah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Apa makna kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus di dalam rencana keselamatan bagi manusia? Apa saja yang telah diselesaikan oleh kematian dan kebangkitan Kristus? Kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong saudara dan saya untuk mengerti dan memahami rencana keselamatan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung dengan kami, atau saudara yang menyaksikan program ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif atau mungkin juga buah pikiran saudara sehubungan dengan topik yang kami angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Mario Roy Tayu, Magister Teologi. Telah menikah dengan Ibu Ika Parayanti, SE MMAK, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, yaitu Hadasa, Alkander, dan Yehoshafat Tayu. Telah ditamatkan dari Universitas Kelabat pada tahun 2010 dan menamatkan pendidikan S2 dari universitas yang sama pada tahun 2021. Telah melayani sejak tahun 2010 hingga saat ini, dan sekarang ini dipercayakan sebagai Gembala Jemaat Mispa Perumnas Girian dan Sagrat di daerah Misi Minasa Utara, Bitung. Dengan pengalaman hamba Tuhan dan latar belakang pendidikannya, akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan menggali topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Mario Tayu? Kabar baik Pendeta Edward, luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta boleh menyisihkan waktu untuk kembali berbagi dan mendalami firman Tuhan bersama dengan kami di studio. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami, karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Mario Tayu, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Kita akan membuka kitab suci dan mempelajarinya, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk mempelajari tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus. Tolonglah kami, urapi kami, mampukan kami, dan kuasa Roh Suci Tuhan menolong hamba-Mu Pendeta Mario Tayu yang akan menuntun dalam diskusi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang menjadi landasan diskusi kita, terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah kita sudah membaca landasan kitab suci kita dari diskusi ini tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita langsung kepada narasumber kita. Baik Pendeta, kita sudah tiba kepada topik yang sangat penting dan vital di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Nah, sebelum kita masuk, pertanyaan yang sangat mendasar adalah sebenarnya apa yang melatar belakangi, apa latar belakangnya sehingga Yesus datang ke dunia kita ini? Siapa yang memiliki inisiatif
untuk kedatangan Yesus ke atas dunia kita ini. Bagaimana pendeta melihat pertanyaan ini? Oke, baik. Terima kasih. Kita melihat apa yang diuraikan dalam pembahasan kita ini sehubungan dengan siapa yang berinisiatif untuk datang. Kita terlebih dahulu melihat beberapa hal yang penting untuk mengingatkan kita semua sebagai pengikut-pengikut Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini, bahkan besok dan selanjutnya. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa manusia, kita semua dan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Yeah. Dan manusia ketika diciptakan oleh Tuhan, diciptakan sebagai makhluk yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dalam sebuah buku, apa yang perlu Anda ketahui tentang 28 uraian dasar Alkitab, jadi halaman 103 di sana menuliskan, karena lebih berharap kepada indera perasaannya ketimbang firman Tuhan, maka manusia merusak ketergantungannya kepada Allah. Jadi ia jatuh dari kedudukannya yang tinggi dan terjun ke dalam dosa. Jadi sehingga keadaan manusia menjadi berdosa. Jadi setelah peristiwa kejatuhan itu, yang paling utama yang kita lihat di sini dan kita tandai adalah retaknya iman manusia itu terhadap Allah dan terhadap firman-Nya. Yang kemudian berakibat sangat luar biasa, di mana rontok hubungan atau terpisah antara Allah dan manusia. Dan hal ini mendatangkan sebuah keadaan yang berbahaya dalam kehidupan manusia. Manusia berada dalam keadaan berbahaya. Ancaman kematian kekal menjadi bahagian mereka. Dan Paulus berkata, ketika mereka berdosa, upah dosa mereka itu adalah maut. Dan maut di sini adalah kematian yang kekal. Dan dalam keadaan ini, manusia tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, sekarang, sebelum kita melihat siapa yang berinisiatif, kita perlu melihat latar belakang mengapa Allah datang ke dunia ini. Jadi, ketika kita bertanya bahwa apa yang melatar belakangi kedatangan Tuhan ke dunia ini? Maka yang melatar belakangi kedatangan Tuhan ke dunia ini, atau Kristus ke dunia ini, atau ke dunia yang telah berdosa ini, oleh karena kasih-Nya kepada manusia. Kasih-Nya yang hebat kepada manusia, yang diciptakan dengan sangat baik, yang sangat dikasihinya, diciptakan sebagai ciptaan yang mulia, dan kemudian berdosa, Dia sangat peduli dengan mereka, sehingga Dia datang ke dunia ini karena kasih-Nya kepada mereka. Alkitab mencatat, menuliskan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6, Allah adalah kasih. Dan di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga di sana menuliskan, Allah menjangkau manusia itu dengan kasih-Nya yang kekal. Jadi latar belakang kenapa Allah datang ke dunia ini untuk datang kepada manusia yang berdosa ini adalah oleh karena kasih-Nya kepada manusia. Sekarang kita bertanya, siapa sekarang yang berinisiatif untuk datang ke dunia, untuk hal ini, untuk penyelamatan manusia? Dalam buku yang sama, apa yang perlu Anda ketahui tentang uraian 28 dasar Alkitab, halaman 126 di sana menuliskan, tatkala Adam dan Hawa atau manusia itu mereka berdosa, Allah mengambil inisiatif mencari mereka. Jadi Allah yang mengambil inisiatif untuk mencari mereka. Itu pun dibuktikan di dalam Alkitab. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, di sana menuliskan bahwa ketika Tuhan datang di Taman Eden saat manusia telah berdosa, manusia bersembunyi dari Tuhan. Tidak seperti yang biasanya. Ketika Tuhan datang, mereka datang dengan penuh sukacita bertemu dengan Tuhan. Tetapi kali ini, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ketika Tuhan datang di Taman Eden itu, maka mereka bersembunyi dari Tuhan. Dan ketika mereka bersembunyi dari Tuhan, inisiatif Allah ditunjukkan di sini. Allah mencari mereka dengan berkata sebuah kalimat pertanyaan, Adam, di manakah engkau? Allah menunjukkan inisiatifnya yang hebat. Dalam buku yang sama halaman 126, di sana dituliskan, Allah menaruh perhatian atas keselamatan manusia. Oleh kasih-Nya, Dia menaruh perhatian yang penuh kepada keselamatan manusia. Dan atas dasar kasih-Nya kepada manusia, kealahan ini, oknum kealahan ini,
mereka bersatu dalam upaya membawa kembali manusia untuk masuk dalam persatuan dengan Allah sebagai penciptanya. Baik, ya. Jadi kira-kira itu yang bisa kita dapatkan saat ini. Iya, oleh karena ada dosa, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Allah oleh karena kasih-Nya, sehingga Yesus datang. Jadi inisiatif itu datang dari Allah sendiri. Terima kasih Pendeta. Nah sekarang ketika inisiatif ini datang dari Allah sendiri, bagaimana manusia merespon inisiatif Allah ini? Oke, baik, terima kasih. Ini yang menarik, yang sangat menarik. Kalau kita berpikir bahwa respons itu pasti akan datang dari sebelah pihak melakukan sesuatu kegiatan. Tuhan datang, pun itu dari manusia. Di sini hal yang menarik yang perlu kita lihat. Jadi kita perlu ingat bahwa keselamatan manusia adalah usaha Allah, inisiatif Allah, dan bukan usaha manusia atau inisiatif manusia. Itu kita ingat baik-baik. Dalam buku ini, dalam buku apa yang perlu Anda ketahui tentang uraian 28 dasar Alkitab, halaman 128 di sana menuliskan, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari iblis, dari dosa, dari derita mereka, bahkan dari maut yang mereka terima atas keberdosaan itu. Jadi manusia tidak dapat melepaskan diri atau menyelamatkan diri sendiri. Di sini dia membutuhkan Allah. Nah sekarang ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan mereka, apa sambutan dari manusia itu sendiri? Kita perlu melihat beberapa ayat Alkitab berikut ini untuk memberikan kita pandangan sehubungan dengan bagaimana sambutan manusia itu. Apakah sambutan manusia itu benar-benar dari mereka atau juga itu berasal dari Allah? Nah, ayat yang pertama dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Di sana menuliskan, dan kita telah melihat kemuliaan. Kita telah melihat kemuliaannya untuk datang berinisiatif mencari manusia. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai seorang anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan Allah kita telah lihat melalui anaknya, dan dia diberikan kasih karunia. Kemudian ada kebenaran di dalamnya. Ada kebenaran yang luar biasa di dalamnya. Dalam ayat yang berikut ini katakan, dalam Roma pasal 2 ayat 4 katakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi maksud kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Roma pasal 12 ayat yang ketiga pun katakan, iman yang kita miliki pun sebagai respons kita kepada keselamatan yang Tuhan berikan, itu pun adalah karunia Allah. Jadi Roma 12 ayat yang ketiga. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, kasih kita timbul di dalam hati kita dalam sambutan kepada kasih Allah. Jadi kasih kita timbul oleh karena sambutan kita kepada kasih Allah. Dan di dalam buku ini katakan, dalam buku uraian apa yang Anda perlu ketahui tentang 28 uraian dasar Alkitab, di sana menuliskan, bahkan sambutan manusia pun terhadap uluran keselamatan yang diberikan oleh Allah itu tidak berasal dari makhluk manusia itu sendiri, tetapi melainkan berasal dari Allah. Jadi sambutan kita pun, iman kita pun, kasih kita pun, itu semua diawali dari Allah. Dari Allah. Sehingga sambutan kita kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu pun bukan berasal dari kita sendiri. Tetapi itu muncul oleh karena Allah yang telah melakukan hal itu terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kita di sini kita melihat bahwa bahkan sambutan kita itu oleh karena inisiatif dari Allah yang menaruh kerinduan kita untuk merespon itu di dalam hati kita. Baik, Pendeta, kita seringkali mendengar kata pendamaian. Atau di dalam istilah teologis mengatakan sebagai atonement. Nah, mungkin Pendeta boleh jelaskan apa itu makna kata atonement atau pendamaian itu? Oke, baik. Dalam proses penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan, kata ini sering digunakan. Kata pendamaian ini sering digunakan. Atau biasa yang digunakan kata yang lain adalah rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi, proses rekonsiliasi ini diasosiasikan, dari proses rekonsiliasi ini diasosiasikan dengan istilah pendamaian. Jadi
Sebenarnya kedua istilah itu sama saja. Iya. Rekonsiliasi, pendamaian, sama. Iya. Nah, kemudian kata atonement yang muncul adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, atonement. Iya. Atonement ini adalah suatu kata yang memberikan pengertian satu keadaan atau wujud sepakat atau persetujuan. Atonement. Nah, dengan demikian atonement menunjukkan kepada hubungan yang selaras, dan apabila kesepakatan itu telah terjalin baik, maka keselarasan itu merupakan hasil dari proses pendamaian. Jadi seperti itu. Kemudian ketika kita memahami akan istilah-istilah ini, baik istilah rekonsiliasi, istilah pendamaian, istilah atonement dalam bahasa Inggris. Nah, dengan memahami istilah-istilah ini, maka kita itu dapat menunjuk kepada keadaan pendamaian yang mengakhiri kerenggangan. Jadi itu suatu istilah atau kata yang mengarah kepada satu keadaan sepakat, satu keadaan yang disetujui, kemudian satu keadaan yang mengakhiri kerenggangan. Nah, beberapa ayat Alkitab yang menggunakan kata-kata itu, ada banyak ayat, tetapi saya munculkan di sini hanya 2 ayat saja. Ayat yang pertama dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Allah mendamaikan, atonement. Allah membuat satu kesepakatan. Allah membuat satu tindakan untuk mengakhiri kerenggangan antara dirinya dengan manusia. Yang kita lihat tadi kan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan itu terputus. Terjadi kerenggangan. Maka Allah bertindak melakukan pendamaian, mengadakan rekonsiliasi atau atonement, mengadakan dalam arti yang telah kita pelajari tadi, dia mengadakan satu tindakan yang luar biasa, satu tindakan di mana mengadakan rekonsiliasi, dan kemudian dia mengadakan sebuah tindakan untuk datang kepada manusia untuk memperbaharui hubungan antara mereka dengan Tuhan. Jadi ayat yang berikutnya di sini yang saya mau sampaikan untuk kita semua dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru atau dalam kata lain terjadi kerenggangan, masih seteru, diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anaknya, terlebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ayat ini menyatakan bahwa kita diperdamaikan oleh Allah dengan kematian anaknya. Jadi semua tindakan itu berasal dari Allah untuk mengadakan rekonsiliasi, untuk mengadakan pendamaian, atau dalam bahasa Inggris disebutkan dengan atonement ini, suatu tindakan selaras dan satu tindakan persetujuan, satu tindakan sepakat. Jadi semua itu dibuat oleh Allah. Ini adalah jadi kalau kita bertanya, apa maksud proses rekonsiliasi yang sering disebut atonement, maka kita boleh katakan itu adalah sebuah proses pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia, supaya memperbaharui hubungan mereka yang telah rusak oleh karena dosa. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Kita sudah mendengarkan tadi informasi pendahuluan, kita sudah belajar latar belakang mengapa Kristus perlu datang, lalu kemudian siapa yang berinisiatif, dan apa maksud dari kata Kristus mendamaikan atau sebagai pendamaian atau atonement. Kita masih akan masuk lebih dalam, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami.
Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang mengapa Kristus harus datang ke dunia ini, siapa yang mengambil inisiatif, dan apa makna kata pendamaian atau atonement itu. Mari kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam selanjutnya. Baik pendeta, kita seringkali mendengarkan istilah bahwa Kristus sebagai yang menanggung dosa saya. Ya. Kira-kira apa makna kata Kristus sebagai penanggung dosa saya, sebagai penanggung dosa dunia? Apa makna dari kata ini sebenarnya? Jadi Kristus sebagai penanggung dosa kita. Iya. Penanggung dosa dunia yang berdosa khusus manusia. Iya. Jadi kalau kita lihat Alkitab, jadi Alkitab banyak memberikan gambaran Kristus sebagai penanggung dosa umat manusia. Jadi Alkitab menyatakan bahwa Kristus, kehadiran Kristus sebagai penanggung dosa dari seluruh umat manusia. Jadi tidak dibatasi. Semua manusia, Kristus datang untuk menanggung dosa mereka. Nah, ayat-ayat Alkitab yang berisi hal itu ada banyak, tapi saya menyampaikan beberapa ayat saja. Dalam Yesaya pasal 53 khususnya. Ayat yang ke-5, ayat 6, ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-12. Di sana menyatakan, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Jadi ia menjadi korban tebusan oleh karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang banyak. Jadi semua itu ditimpakan kepadanya. Dan selanjutnya dalam ayat-ayat ini katakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita yang berdosa ini menjadi sembuh oleh Dia, oleh Kristus. Kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, di sana Paulus menuliskan bahwa Kristus telah mati. Dan kematian Kristus itu oleh karena dosa-dosa kita. Dosa semua umat manusia. Jadi ayat-ayat Alkitab ini, dan ada banyak ayat yang lain, menunjukkan satu konsep yang sama, yaitu dosa-dosa dan kesalahan yang telah menodai kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dapat dipindahkan dan ditanggung oleh Kristus, dibersihkan oleh Kristus ketika Dia datang ke dunia ini. Nah, sebagaimana upacara-upacara korban di dalam Ka'bah, jadi ada upacara-upacara korban dalam Ka'bah Perjanjian Lama menggambarkan peran Kristus. Jadi di sanalah pemindahan dosa dari orang yang berdosa itu kepada domba atau hewan yang akan dikorbankan. Jadi ketika adanya pendamaian, maka ada korban pendamaian. Dan orang yang membawa korban pendamaian itu, mereka memindahkan dosanya kepada korban pendamaian itu. Dan kemudian korban itu disembelih. Itu adalah gambaran. Dan wujudnya adalah Kristus itu sendiri. Jadi ketika Kristus datang sebagai korban, maka kita yang berdosa dipindahkan dosa kita kepadanya, dan Dia yang mati bagi kita. Jadi itu yang dimaksud dengan Kristus sebagai penanggung dosa kita. Jadi itu secara sederhana. Kita bisa baca juga di ayat-ayat Alkitab yang lain. Oke. Baik, terima kasih pendeta. Tadi pendeta menyinggung tentang korban pendamaian ya. Di mana ada penumpahan darah. Orang Kristen seringkali berkata bahwa ada kuasa di dalam darah Kristus. Nah, pertanyaannya adalah peranan dari darah Kristus ini di dalam proses pendamaian atau sebagai korban pendamaian itu apa sebenarnya peranan darah Kristus itu? Boleh pendeta jelaskan? Oke. Khusus di dalam Perjanjian Lama, jadi kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama, darah itu memegang peranan sentral di dalam persembahan korban pendamaian dalam pelayanan Ka'bah. Jadi ketika pelayanan Ka'bah itu dilakukan, atau upacara agama Ka'bah itu dilakukan, maka di sana ada sebuah kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu upacara pendamaian. Dan di sana menggunakan darah korban pendamaian. Dan darah itu adalah sentral yang digunakan untuk menghapuskan dosa manusia. Jadi melambangkan adanya pertumpahan darah, pengorbanan atau kematian atas dosa yang telah terjadi. Nah, setelah penyembelihan dari korban ini, korban pendamaian ini, maka imam menggunakan darahnya
sebelum jaminan pengampunan itu diberikan. Jadi biasanya imam menggunakan darah dari korban ini untuk dibawa ke dalam bilik khusus untuk boleh dipercikan. Supaya dosa dari orang yang berdosa ini, yang ditanggungkan kepada korban ini, boleh dihapuskan. Nah, dalam perjanjian baru, menunjukkan bahwa upacara-upacara perjanjian lama ini diadakan untuk memperoleh pengampunan, untuk memperoleh penyucian, untuk memperoleh pendamaian melalui darah pengganti yang digenapi dalam darah pendamaian Kristus yang menjadi korban di atas Golgota. Jadi kalau di dalam perjanjian baru itu menggunakan darah hewan sebagai lambang atau simbol korban pendamaian, dan sekarang dalam perjanjian baru itu mengarah kepada Kristus yang datang sebagai korban pendamaian itu. Dan darah Kristus ketika tercurah di kayu salib, maka itu adalah poin sentral, poin utama di mana pengampunan dosa telah diperoleh. Jadi dengan tercurahnya darah Kristus, maka lengkaplah penebusan dosa itu. Jadi dengan tercurahnya darah korban sembelih dalam perjanjian lama dalam kegiatan ibadah pendamaian Ka'bah, maka di sanalah telah sempurna atau lengkap penebusan itu. Telah lengkap pengampunan itu. Dan ketika Yesus mati, itu menjadi sebuah wujud yang nyata bahwa kita telah menerima pengampunan ketika dia mati di kayu salib. Nah, Roma pasal 3 ayat 25 katakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Jadi dengan darahnya, dengan pengorbanannya, maka kita mendapatkan pengampunan dan didamaikan dengan Allah. Dan hanya satu-satu cara itu yang boleh dilakukan. Tidak ada cara yang lain untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Harus dengan darah. Jadi harus dengan darah. Oke. Oke. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Sekarang kita semakin mengerti tentang peranan darah Kristus dan mengapa harus darah. Oleh karena ada simbol yang sudah dimulai sejak dari perjanjian lama dan digenapi di dalam menumpahkan darah Kristus demi keselamatan kita manusia. Nah, sekarang kita mau berbicara, tadi kita banyak bicara tentang kematian Kristus. Sekarang kita mau bicara tentang kehidupan Kristus yang sempurna. Apa pentingnya? Mengapa Kristus harus sempurna? Mengapa itu penting bagi keselamatan kita manusia? Oke, baik, terima kasih. Jadi kita memiliki pertanyaan yang sangat menarik ini. Mengapa kehidupan Kristus yang sempurna itu penting bagi keselamatan manusia? Mengapa kehidupan Kristus yang sempurna itu penting untuk keselamatan manusia? Kenapa tidak kematiannya yang penting? Sekarang kehidupannya itu pun penting. Jadi kalau dalam Roma pasal 5 ayat 10 katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti kita diselamatkan oleh hidupnya. Jadi untuk lebih jelas, dengan kehidupan Kristus sebagaimana juga dengan kematiannya, jadi itu menjembatani, jadi kematian Kristus dan kehidupan Kristus, keduanya itu menjembatani atau berperan bagi keselamatan manusia. Jadi baik kematian, baik juga kehidupan. Jadi sehingga dalam kitab Korintus, kalau tidak salah, dalam kitab Korintus di sana dikatakan bahwa kalau dia tidak bangkit, dia tidak hidup lagi, maka sia-sialah kepercayaan kita. Nah, lebih menarik, mari kita lihat ayat-ayat berikut. Jadi kehidupan dan tabiatnya yang sempurna dilukiskan sebagai pakaian perjamuan kawin. Jadi kehidupan dan tabiat Kristus yang sempurna ketika dia hidup, dia menghidupkan kehidupan yang sempurna, tabiat yang kudus, yang suci. Itu adalah melukiskan sebagai pakaian perjamuan kawin. Dan itu sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22 berbicara tentang bagaimana raja mengundang orang untuk datang di pestanya. Dan orang yang datang di pestanya itu
ada yang tidak menggunakan pakaian. Ya, kita kembali ke ayat yang tadi bahwa kehidupan yang kudus, tabiat yang sempurna dari Kristus itu menggambarkan pakaian perjamuan kawin. Itu menggambarkan jubah kebenaran. Nah, sekarang ketika Yesus menyampaikan akan cerita ini atau perumpamaan, ada raja memanggil semua orang untuk datang ke dalam pestanya, kemudian ada yang tidak menggunakan pakaian pesta. Ada yang tidak menggunakan pakaian pesta. Dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-10, di sana menuliskan, semua mendapatkan undangan kawin. Semua dapat undangan. Tetapi kedatangannya saja tidak cukup. Jadi semua dapat undangan kawin, kedatangan untuk hadir di sana itu tidak cukup. Itu dia perlu mengenakan pakaian perjamuan kawin. Perlu mengenakan pakaian jamuan kawin. Dan begitu pula jika hanya percaya kepada salib saja, hanya percaya kepada kematian saja, itu tidak cukup. Kita juga perlu percaya kepada kehidupannya ketika dia bangkit dan dia menghidupkan kehidupan yang kudus. Itu pun adalah sebuah hal yang perlu kita percayai, sebuah hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Karena kalau hanya menerima kematian dan tidak menerima untuk menghidupkan kehidupan yang kudus seperti Kristus, maka itu pun adalah sia-sia. Jadi di sini kita percaya akan kematian Kristus yang telah mendamaikan kita, dan kita percaya dan meyakini bahwa kehidupan kudus itu pun yang ditunjukkan oleh Yesus adalah perihal yang penting untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita sekarang untuk menerima keselamatan itu. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pendeta. Itulah mengapa saudara-saudaraku kita perlu Kristus perlu menghidupkan kehidupan yang sempurna, karena kebenaran kehidupannya, kesalehannya yang dipakaikan kepada kita sebagai syarat untuk masuk ke dalam pesta perjamuan. Dengan kata lain, kita layak di hadapan Bapa. Nah, Pendeta, pertanyaan selanjutnya adalah seringkali orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah teladan, kehidupan Yesus adalah teladan. Dengan kata lain, kehidupan Kristus menjadi inspirasi bagi orang Kristen. Apa makna dari perkataan ini? Kehidupan Kristus menjadi inspirasi bagi orang Kristen. Oke, jadi banyak yang mengambil inspirasi dari kehidupan Kristus, dari kekudusan hidupnya Kristus. Jadi kalau kita melihat bahwa kehidupan Kristus di atas dunia ini juga memberikan sebuah contoh. Jadi Yesus hidup di dunia ini memberikan sebuah contoh kepada kita manusia bagaimana cara kita hidup. Nah, jadi kehidupan Kristus memberikan jaminan bahwa kita dapat hidup dengan penuh kemenangan. Jadi kalau Kristus bisa hidup sebagai manusia dan dia bisa hidup menang dalam setiap tantangan hidup yang ada, maka kita pun bisa melaluinya. Nah, Filipi pasal 4 ayat 13 katakan, Paulus katakan bahwa dalam menjalani aktivitas kehidupan kita di dunia ini, kita boleh menang, kita boleh mendapatkan penuh kemenangan karena segala perkara itu dapat ditanggung di dalam Kristus. Jadi, apa arti kehidupan Kristus menjadi inspirasi? Kehidupan Kristus adalah contoh bagaimana kita harus hidup sebagai pengikutnya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pendeta. Terima kasih untuk jawaban sejauh ini yang sudah membuka mata kita tentang seberapa penting kematian dan kehidupan Kristus. Pada segmen selanjutnya ketika kita kembali, kita akan mencoba melihat betapa signifikannya kebangkitan Kristus itu bagi umat yang percaya. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kita masih di program DIG, Depth Insight Growth, dan kita masih mempelajari tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mari kita lihat pertanyaan penting selanjutnya adalah makna dari kebangkitan Kristus
demi keselamatan orang percaya bersama dengan narasumber kita Pendeta Mario Tayu. Baik Pendeta, kita sudah belajar tadi tentang inisiatif. Yesus datang, dia hidup sempurna, lalu kemudian dia mati. Tetapi tidak berhenti sampai di sana, kemudian Yesus dibangkitkan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting kebangkitan Kristus itu bagi keselamatan kita orang percaya? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Jadi Pendeta, kalau kita melihat dan mempelajari dengan baik sehubungan dengan kehidupan, kematian, khusus kebangkitan Kristus, maka kebangkitan Kristus, seberapa penting kebangkitan Kristus bagi keselamatan kita? Saya bisa katakan bahwa kebangkitan Kristus sangat penting untuk keselamatan kita. Beberapa ayat Alkitab mengatakan hal-hal berikut ini. Jadi 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 di sana mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 di sana dituliskan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kamu percaya. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah kita percaya. Dan sia-sialah hidupmu kalau dia tidak bangkit. Tapi jaminan pastinya adalah dia bangkit. Dan itu adalah hal yang terpenting untuk boleh menjadi bagian kita. Karena dia tidak mati, tidak hanya mati, tetapi dia bangkit. Dan dengan kebangkitan Kristus itu, perihal yang sangat penting, maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Dengan kebangkitan Kristus, maka tidak sia-sia pemberitaan yang kita sampaikan. Dengan kematian Kristus, dengan kebangkitan Kristus, maka kita pun dapat yakin sepenuhnya bahwa kalau kita mati dalam kesetiaan, kita juga pasti bangkit. Dengan kematian, dengan kebangkitan Kristus ini, maka kita mendapatkan kepastian kemenangan di dalam kesetiaan kita. Jadi, betapa pentingnya ketika Kristus bangkit untuk kepentingan kita. Jadi dia datang, hidup, kemudian dia mati, dan hal yang terpenting berikut ini adalah dia bangkit. Dan itu juga sangat penting bagi kita. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah kita punya kepercayaan. Sia-sia kita memberitakan kebenaran Injil. Sia-sia kita hidup di dalam kehidupan kesetiaan kita. Sia-sia semuanya. Tapi kenyataannya adalah Yesus bangkit atau Kristus bangkit. Dan kita yakin kita juga pasti akan mendapatkan kebangkitan, kemenangan, dan tidak sia-sia ketika kita percaya kepadanya. Amin. Terima kasih. Jadi luar biasa ya. Makna daripada kebangkitan Kristus ini begitu luar biasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah sekarang Pendeta, kita hampir tiba di penghujung dari pembahasan ini. Kira-kira ketika Yesus sudah datang, dia hidup, dia mati, dan dia bangkit. Apa dampak dari tiga hal ini, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus terhadap pekerjaan penyelamatan untuk kita manusia? Apa dampaknya yang luar biasa? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya mendapati ada beberapa dampak yang luar biasa atas kedatangan Tuhan atau kedatangan Kristus. Dia hidup, dia mati, dan kemudian dia bangkit. Dampak yang pertama adalah membawa dampak pendamaian bagi alam semesta. Jadi ketika dia datang, merendahkan diri sebagai manusia, dia hidup, dia mati, dan kemudian dia bangkit, itu membawa pendamaian bagi kita dengan Tuhan. Atau membawa pendamaian bagi alam semesta. Dari Kolose pasal 1 ayat 20 katakan demikian. Dan oleh dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi dari dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Jadi dengan hadirnya Yesus atau Kristus, datang, hidup, mati, bangkit, maka dia mengadakan pendamaian antara alam semesta dan isi surga. Nah, itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dampak yang luar biasa yang terjadi atas pekerjaan penyelamatan yang Tuhan berikan ketika dia hidup, mati, dan bangkit adalah dampak mempertahankan hukum Allah. Jadi kedatangannya untuk hidup, mati, dan bangkit itu membawa dampak bahwa hukum Allah itu dapat dipertahankan.
Nah, Roma pasal 8 ayat yang ketiga di sana menuliskan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Jadi, hukum Taurat, hukum Allah dapat dipertahankan ketika Yesus mempraktikkan kehidupannya di dunia ini untuk mempraktikkan hukum Allah itu. Dia dapat membuktikan bahwa seorang manusia dapat menuruti akan hukum Allah. Ya. Nah, kemudian dampak yang berikutnya adalah mendapatkan pembenaran. Jadi dia datang ke dunia ini, hidup, mati, bangkit, kita mendapatkan pembenaran. Jadi Roma pasal 5 ayat yang ke-1 di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman kepada kedatangannya, yaitu hidup, bangkit, mati. Jadi kita dibenarkan ketika dia datang. Kemudian dampak yang berikutnya adalah dampak yang menyatakan betapa sia-sianya usaha manusia untuk memperoleh keselamatan melalui perbuatan. Jadi dengan ada kedatangan Kristus untuk hidup, mati, dan bangkit bagi kita, hal yang sama dinyatakan bahwa usaha manusia untuk mendatangkan keselamatan lewat perbuatan itu tidak ada apa-apanya. Jadi hal itu menyatakan, atau kedatangan Kristus itu menyatakan betapa sia-sianya usaha manusia kalau mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Karena mereka tidak akan mendapatkannya. Mereka akan mendapatkannya hanya melalui kedatangan Kristus. Hidup, mati, bangkit. Ya. Kemudian dampak yang berikutnya adalah dampak membawa sebuah hubungan yang baru antara manusia dengan Allah. Jadi hubungan yang telah rusak dahulu ketika manusia berdosa, dan sekarang Kristus datang, hidup, mati, dan bangkit, itu mendatangkan dampak yang baru atas hubungan manusia dengan Allah. Jadi hubungan yang telah putus itu kembali dihubungkan. Jadi ada kerenggangan itu, kerenggangan itu sudah dihilangkan. Nah, kemudian yang terakhir, dampak yang terakhir adalah memotivasi dalam tugas membawakan Injil kepada orang lain. Jadi dengan datangnya Kristus, dan kita ketahui bagaimana dia hidup, bagaimana dia mati, dan bagaimana dia bangkit dari kematian, itu memotivasi kita untuk menyampaikan kebenaran Injil ini. Bahwa dia pernah datang, bahwa dia pernah hidup, dan dia pernah bangkit dari kematian. Memotivasi kita sebagai pengikutnya. Amin. Luar biasa, Pendeta. Terima kasih, ini informasi yang sangat membuka mata kita. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita. Namun kita tiba kepada bagian akhir, waktu yang membatasi kita. Kita akan mendengarkan closing statement atau kesimpulan dari pembahasan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kami persilakan kepada Pendeta Mario Tayu. Kalimat terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini hanya mengingatkan kita semua saja, bahwa kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus adalah perkara yang sangat penting yang dilakukan Allah demi kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Jadi Allah melakukan hal itu, datang ke dunia ini, hidup, mati, bangkit hanya untuk kepentingan kita. Dan ingat, kita perlu ingat bahwa melalui Kristus kita dibenarkan. Kita diangkat kembali menjadi putra-putri Allah dan dilepaskan dari perhambaan dosa. Dengan kematian, dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Jadi itu saja mungkin bagian kalimat terakhir yang boleh saya sampaikan. Terima kasih, Pendeta. Bolehkah Pendeta berdoa untuk pembelajaran kita dan juga sahabat-sahabat di rumah yang sementara mengikuti pendalaman Alkitab ini? Disilakan. Baik, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertahta dalam kemuliaan surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan sebagai Allah kami yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih di kesempatan ini dalam program DIK. Kami boleh belajar bersama. Kami diingatkan kembali bahwa Kristus telah hidup di dunia ini, telah mati dan telah bangkit. Dan itu pun dilakukan bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi kepentingan kami sebagai orang-orang yang perlu mendapatkan keselamatan. Oleh karena kami berada dalam keadaan berbahaya, oleh karena keberdosaan, maka kami diseret untuk masuk ke dalam jurang maut.
Namun Kristus telah datang untuk membebaskan kami semua. Ya. Dan kami perlu hidup seperti kehidupan yang ditunjukkan oleh Kristus. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami semua yang menyaksikan akan siaran ini. Biarlah kami semua dapat menjadi umat-umat Tuhan yang boleh mempraktikkan kehidupan Kristus ketika hidup di dunia ini. Untuk menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Hidup berkenan kepada Allah. Hidup setia kepada Tuhan dalam kehidupan menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kami semua dengan sehat kuat. Tuhan memberkati kami semua dengan hikmat surgawi dalam beraktivitas. Tuhan memberkati kami semua dalam memenuhi segala keperluan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam pertolongan tangan-Mu ya Allah, karena kami berdoa, mengucap syukur, memohon berkat surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik dan membuka mata kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Mario Tayu. Terima kasih Pendeta sudah melayani dan Tuhan akan memberkati Pendeta bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media. Kita bertumbuh bersama ketika kita sama-sama mencintai firman Tuhan. Dan kalau saudara telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah perjumpaan kita. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.